Pernah gak sih lo kepikiran kenapa sebagian barang gak bisa lo ekspor dari suatu negara? Atau mungkin lo lagi penasaran sama jenis barang apa aja yang dilarang buat lo bawa keluar dari batas negara tersebut? Kalau iya, tenang aja, lo udah datang ke tempat yang pas banget. Gue bakal bahas semuanya di sini, dari alasan-alasannya sampai contoh-contohnya. Jadi stay tune ya, biar lo bisa dapat insight yang menarik. Yang pertama dan yang paling penting adalah untuk menjaga kesehatan, keselamatan, kelestarian manusia, hewan, tumbuhan, sampai lingkungan hidup. Jadi kalau barang-barang itu berpotensi membuat masalah satu atau lebih dari itu, langsung deh pemerintah akan melarang untuk mengekspor barang tersebut. Misalnya, barang yang bisa menghasilkan bahan kimia berbahaya yang mengancam lingkungan atau kesehatan manusia. Atau barang yang terkait dengan perdagangan satwa liar atau tanaman langka yang harus dijaga agar tetap ada di alam. Jadi intinya, perlindungan kesehatan, keselamatan, dan kelestarian makhluk hidup serta lingkungan itu jadi prioritas nomor 1 deh buat negara-negara dalam mengatur aturan larangan ekspor. Yang kedua, ada juga alasan larangan ekspor terkait keamanan nasional dan kepentingan umum. Kayak misalnya aspek-aspek sosial, budaya, moral, dan yang lainnya. Jadi kadang-kadang ada barang tertentu yang dilarang ekspor, bukan cuma karena resiko kesehatan atau keselamatan, tapi juga karena bisa mengancam keamanan negara atau nggak sesuai sama nilai-nilai dan kepentingan umum yang dianggap penting oleh pemerintah. Misalnya barang-barang yang bisa digunakan buat keperluan militer atau yang bisa ngancam stabilitas keamanan negara, atau barang-barang yang bisa bikin dampak sosial dan budaya yang nggak diinginkan. Nah, contoh barang-barang yang mempunyai nilai budaya yang tinggi itu kayak artefak budaya, barang antik, karya seni tradisional. Nah, itu tuh seringkali dikunci buat nggak boleh diekspor biar nggak rusak atau nggak hilang dari budaya kita. Kalau barang-barang kayak gitu dikirim ke luar negeri tanpa izin, bisa mengancam kelestarian dan identitas budaya kita kan. Nah, jadi larangan ekspor itu buat jagain aspek budaya kita, nggak cuma soal barangnya aja, tapi juga soal nilai-nilai, tradisi, dan identitas budaya yang ada di balik barang-barang tersebut. Makanya, aturan larangan ekspor ini tujuannya buat ngejaga dan menghormati keberagaman budaya yang kita punya dan menjadi pertimbangan penting buat negara dalam mengatur kebijakan larangan ekspor. Nah, terus yang ketiga, ini tuh masih berkaitan sama yang pertama, yakni tentang perlindungan terhadap satwa liar, hewan langka, atau tanaman yang perlu dijaga agar tetap lestari. Jadi, ada beberapa barang yang dilarang diekspor karena terkait dengan perdagangan satwa liar atau tanaman langka yang udah terancam punah. Larangan ini bertujuannya untuk apa sih? Larangan ini bertujuan untuk melindungi mereka dan memastikan jumlahnya nggak semakin berkurang. Larangan ekspor bisa diberlakukan buat melindungi populasi hewan tertentu yang terancam punah gara-gara perburuan liar atau kerusakan habitat mereka. Terus, sama halnya dengan tanaman langka yang sering diambil secara ilegal dari alam. Jadi, larangan ini tuh merupakan upaya buat menjaga agar satwa liar, hewan langka, dan tanaman-tanaman yang udah langka itu bisa terus bertahan hidup di alam. Intinya adalah alasan utama di balik larangan ekspor barang tertentu itu karena untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kelestarian berbagai bentuk kehidupan, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan hidup secara keseluruhan. Jadi kalau lo tetap ngotot buat ekspor barang-barang yang dilarang, bisa-bisa lo kena sanksi berat, yakni pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Nah, jadi gitu teman-teman, makin paham soal aturan, makin aman kita dalam berbisnis. Jadi jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih udah nonton.